Baik, terima kasih Pak Slamet. Yang saya hormati Pak Karliansyah, ini guru saya Pak Karliansyah, ini saya banyak belajar dari beliau. Pak Slamet juga, dan juga di sini ada Pak Halid ya, dan rekan-rekan semua, Green Leader yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya minta izin untuk share screen ya. Baik, rekan-rekan, saya mencoba untuk melengkapi saja. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Karliansyah dan sangat menarik ya dari aspek teknis. Nah, saya coba untuk menambahkan dari aspek kerangka hukum terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, pertama kalau berbicara soal tercemar, tadi Pak Karli banyak menyampaikan soal tercemar, kemudian juga kerusakan misalnya. Nah, ini saya menyampaikan dasar dari bagaimana sih hukum, kerangka hukum kita melihat yang namanya pencemaran dan kerusakan. Nah, yang pertama soal pencemaran. Jadi kalau pencemaran itu secara hukum di Undang-Undang 32 2009 adalah proses masuknya, jadi makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain. Jadi tadi Pak Karli banyak sampaikan misalnya pencemaran air gitu ya, di situ banyak helikopter gitu ya, dan sebagainya, sampah dan sebagainya. Itu kan proses masuk. Jadi adanya zat energi makhluk hidup yang masuk ke dalam media lingkungan hidup. Baik itu air, udara, kalau udara berarti partikel-partikel emisi tadi disampaikan oleh Pak Karli. Nah, rekan-rekan, semua itu kalau dalam perspektif hukum akan dilihat dari konteks baku mutu lingkungannya. Jadi jangan heran juga kalau misalnya terjadi perdebatan misalnya ketika masyarakat bicara bahwa ini sungai tercemar gitu. Tetapi setelah dinilai, setelah diukur ternyata tidak tercemar. Kenapa? Karena belum melampaui baku mutu daripada airnya atau baku mutu emisi udaranya. Nah, itu cara melihatnya ya, cara melihatnya. Sehingga dalam konteks ini menjadi penting yang namanya kebijakan terkait dengan baku mutu lingkungan hidup, baik itu air maupun udara. Kenapa? Karena dari sisi hukum itu akan sangat menentukan apakah sebuah media, air atau udara itu dianggap tercemar atau tidak. Nah, tentu ada kerumitan tersendiri, ada banyak faktor untuk menentukan baku mutu itu. Mulai dari kemampuan lingkungan untuk, jadi lingkungan itu kan memiliki daya lenting ya, yang namanya zat partikel masuk ke dalam media air atau udara itu sebetulnya bisa diproses secara alamiah dalam tingkat tertentu, atau juga ada komponen-komponen lainnya, misalnya spesies tertentu yang itu rentan, sehingga itu menjadi ukuran-ukuran yang ditetapkan kemudian oleh pemerintah dalam kebijakan daya tampung atau baku mutu lingkungannya. Nah, yang kedua itu aspek kerusakan. Jadi kalau rusak itu dianggap memang ada kegiatan ya atau perubahan secara langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati. Yang ini dikaitkan dengan baku atau kriteria baku kerusakan. Nah, biasanya untuk membedakannya begini, kalau kerusakan itu akibat dari kita mengambil sesuatu dari terhadap ekosistem itu. Misalnya hutan. Ketika kemudian kayu itu ditebang misalnya, atau kemudian spesies tertentu diambil dari ekosistem, maka itu akan menimbulkan kerusakan. Jadi ada perubahan sifat fisik kimia. Jadi yang satu itu melepas partikel, itu akan menjadi pencemaran. Nah, satunya itu adalah mengambil sesuatu dari lingkungan. Dalam konteks ini adalah ekosistem. Jadi, bayangkan itu adalah hutan, kemudian ditebang, atau kemudian juga
gambut kemudian diolah misalnya, nah itu bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, indikator itu semua adalah indikatornya. Jadi ada kriteria baku kerusakan, ada baku mutu lingkungan hidup. Dua hal inilah yang sebetulnya Pak Karliansyah itu berkutat hampir tiap hari gitu ya untuk menentukan hal itu. Nah, ini sesuatu yang penting sekali karena ini parameternya yang akan kita gunakan ketika kita berbicara apakah suatu lingkungan itu tercemar atau rusak misalnya seperti itu. Nah, di dalam kerangka hukum kita, rekan-rekan itu dikenal dengan istilah daya tampung dan daya dukung. Jadi biasanya kalau daya tampung nanti larinya ke baku mutu lingkungan. Ini ada kriteria dan standarnya. Dan juga daya dukung nanti baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi misalnya hutan itu dianggap rusak itu seperti apa sih? Atau gambut itu dianggap rusak seperti apa? Nah, itu ada kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kriteria-kriteria ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena akan berhubungan dengan satu aspek pertanggungjawaban kalau di dalam hukum. Jadi kalau orang dianggap sudah merusak ekosistem atau orang dianggap sudah mencemari misalnya, akan diukur juga dari seberapa besar akibatnya terhadap media yang dianggap tercemar atau rusak tersebut. Atau seberapa besar kalau di dalam pencemaran itu ada efluen gitu kalau ke air atau emisi kalau itu adalah ke udara. Jadi ada jatah yang dia boleh keluarkan lah buang terhadap media lingkungan. Nah, ini akan punya semua ini akan punya hubungan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. Jadi dasarnya ada di situ. Nah, kerangka hukum kita sebetulnya mengidealkan daya tampung, kemudian daya dukung, baku mutu lingkungan hidup dengan macam-macam ya, baik itu adalah udara, air, dan juga baku kerusakan di berbagai ekosistem, terutama ekosistem esensial ya, seperti misalnya gambut, kemudian mangrove dan seterusnya. Nah, itu menjadi penting untuk ditetapkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman bisa cek misalnya di satu sungai di provinsi atau di kabupaten kota misalnya apakah sudah ditetapkan baku mutunya oleh pemerintah daerah setempat misalnya. Kenapa? Karena ini menjadi krusial untuk menentukan apakah itu tercemar atau tidak, rusak atau tidak. Nah, itu acuannya ada di sana. Nah, baik, ini saya tadinya mengambil contoh, tapi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Karli. Nah, saya masuk ke beberapa data, misalnya yang tadi banyak disampaikan oleh Pak Karliansyah, misalnya. Nah, ini menjadi trigger aja untuk teman-teman bisa diskusikan. Misalnya, kalau terkait dengan indeks kualitas, ini sama halnya tadi sebetulnya dengan baku mutu ya. Kalau misalnya ada data soal baku mutu sungai tertentu, misalnya kita bisa lihat berapa sih data baku mutunya dan kemudian berapa zat pencemaran yang sudah ada di situ misalnya. Nah, ini yang menurut saya secara hukum memiliki makna dan implikasi sebetulnya. Misalnya di DKI misalnya, indeks kualitas airnya sudah 41,94. Nah, bagaimana kita memaknai ini secara bersama? Apakah misalnya dengan indeks kualitas air yang seperti di DKI misalnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI? Apakah pemerintah Provinsi DKI harus memulihkan sungai misalnya? Tentu itu satu hal. Apa hal lainnya? Tentu mengurangi kemungkinan yang bisa menjadi pressure menjadikan sungai itu sebagai buangan. Misalnya apakah ini punya implikasi terhadap keluarnya izin-izin baru misalnya. Yang itu di mana kualitas air sungainya itu sudah sedemikian rupa. Termasuk juga misalnya pada sungai-sungai yang tercemar. Nah, ini yang catatan saya sih masih menjadi gap ya di pemerintah daerah. Ada beberapa pemerintah daerah itu progresif, teman-teman. Dengan mengeluarkan kebijakan moratorium untuk izin pembuangan limbah di sungai yang dianggap itu sudah tercemar.
terakhir kalau tidak salah Jawa Barat ya, di Sungai Citarum ya. Itu beberapa kabupaten dan provinsi itu mengambil langkah kebijakan seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini yang hemat saya menjadi penting untuk diuji dari sisi konsistensi ketika data-data lingkungan itu sudah muncul. Jadi kalau satu sungai itu sudah tadi seperti grafiknya Pak yang ditampilkan Pak Karli sudah tercemar berat misalnya. Nah, ini kan akan menjadi bahan yang menarik untuk teman-teman cermati. Bagaimana pola kebijakan publik yang diambil terkait dengan sungai yang sudah tercemar tadi. Selain merestorasi tentunya, tetapi juga bagaimana langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk misalnya setidaknya mengurangi terlebih dahulu lah beban pencemaran terhadap sungai tersebut. Apakah dengan mengurangi izin, ataukah dengan memberikan izin tetapi implikasinya adalah pada standar teknologi yang jauh lebih advance sehingga kemudian itu punya mengurangi beban terhadap sungai tersebut. Nah, sehingga saya melihat seharusnya memang salah satu outcome dari IK atau IKLH misalnya indeks kualitas lingkungan hidup misalnya itu seharusnya adalah kebijakan yang desentralisasi dan tidak hanya dalam konteks desentralisasi pembagian kewenangan saja tetapi juga asimetri dalam konteks standar yang harusnya diterapkan. Jadi kalau misalnya Jawa Barat itu adalah sungainya sudah hampir semuanya tercemar, setidaknya ada opsi apakah di Jawa Barat itu seharusnya dilakukan moratorium dulu izin gitu ya, izin-izin pembuangan limbah ke sungai gitu ya, atau diperketat sebetulnya dari sisi standar dan teknologi. Nah, ini yang menarik sebetulnya untuk kita cermati bagaimana langkah-langkah kebijakan daripada pemerintah termasuk juga pemerintah daerah untuk merespon hal ini. Pemerintah misalnya memiliki program pemulihan prioritas sungai 12 ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, apakah kemudian ini juga akan diikuti dengan langkah selain pemulihan juga mengurangi beban pencemarannya? Selain dari domestik, misalnya bagaimana kemudian meningkatkan standar teknologi yang harus dianut oleh izin-izin baru atau mungkin juga memoratorium izin baru sampai kemudian betul-betul pulih pada ambang batas yang sudah ditentukan. Nah, rekan-rekan saya ingin menjelaskan ya proses perubahan dari kebijakan peraturan perundang-undangan kita merespon banyak persoalan terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kalau kita lihat sebetulnya kita ini dari tahun 82 sudah memiliki undang-undang lingkungan hidup. Waktu itu masih ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian tahun 97 kita ada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan terakhir tahun 2009 ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa revisi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi saya coba menggambarkan di tiga kerangka ini perbedaannya. Nah, kalau tahun 82 kita kalau teman-teman lihat sebetulnya paradigma dari undang-undang kita masih cukup umum gitu ya dan melihat lingkungan itu sebagai basis daripada kesinambungan daripada pembangunan. Jadi memang dianggap sebagai modalitas daripada pembangunan ekonomi pada waktu itu. Nah, ini wajar hampir di semua negara juga pada tahun 80-an masih mengalami persoalan yang sama. Itu banyak berubah setelah tahun 92 ada banyak konvensi internasional ya, ada Rio KTT Bumi di Rio tahun 92, nah itu baru terjadi banyak perubahan. Di 97 Indonesia punya Undang-Undang 23 tahun 97 udah mulai muncul asas tanggung jawab negara, kemudian keberlanjutan dan kemanfaatan. Isu soal pembangunan berkelanjutan itu lebih mengemuka di sini dan ada pengaturan pada level proyek tanggung jawab pelaku usaha atau kegiatan. Jadi di undang-undang ini sudah mulai berkembang ya karena pasca KTT soal pembangunan berkelanjutan.
barulah kemudian paradigma itu lebih menguat pada tahun 2009, sehingga judulnya pun terlihat tidak hanya pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ada perlindungan. Nah, saya ingat betul pada waktu itu Pak Khalid, Pak Slamet ini dan rekan-rekan ini bertemu juga waktu itu dengan Pak Karliansah dan Bapak Ibu di di LH ya waktu itu ya, dan juga di DPR gitu ya, untuk mengusulkan bahwa ini tidak hanya aspek pengelolaan saja terkait dengan lingkungan hidup ini, tetapi juga aspek perlindungannya. Jadi ada penekanan sebetulnya tahun 2009 itu bahwa lingkungan itu tidak hanya dikelola untuk modal pembangunan, tetapi juga harus dilindungi karena sudah banyak kampanye teman-teman pada waktu itu soal bencana ekologi dan sebagainya, itu cukup mengemuka ya, sehingga kemudian diputuskan oleh DPR dan pemerintah, oke, tidak hanya pengelolaan lingkungan, tetapi masukkan juga aspek perlindungan. Dan di situ diintrodusir banyak sekali prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Mulai dari prinsip kehati-hatian, precautionary principle, kemudian polluter pays principle, dan prevention, sampai pada 3 akses, yaitu akses informasi yang tadi banyak disampaikan oleh Pak Karli, bagaimana media kualitas lingkungan itu harus terus dipantau dan informasi itu diperoleh, dan itu menjadi basis pengambilan keputusan, termasuk juga basis bagi rekan-rekan ketika melakukan proses partisipasi atau memberikan masukan kepada pemerintah, dan juga hak untuk berpartisipasi, dan tentu yang terakhir itu adalah akses to justice. Jadi bagaimana kalau tadi soal hak atas lingkungan hidup itu tercidrai, akses apa, mulai dari pengaduan sampai kepada proses di pengadilan. Nah, ini menarik sebetulnya perkembangan akses to justice-nya juga. Nah, kedua dari sisi jaminan hak, kalau kita lihat ada penguatan aspek prosedural sebetulnya dari, ya, kalau hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memang dari Undang-Undang Dasar 45 kita sudah mengenal itu ya, sebagai hak substantif daripada setiap warga gitu ya. Nah, yang menarik sebetulnya pergeseran bahwa hak-hak yang bersifat substantif itu haruslah dilengkapi dengan hak-hak yang sifatnya adalah prosedural. Jadi kalau tahun 82 itu berperan serta, 97 itu mengemuka yang namanya hak atas informasi. Jadi ini hampir masuk ke era-era reformasi, di mana yang namanya keterbukaan informasi dan sebagainya itu menjadi penting. Dan di isu lingkungan ini menjadi sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena begini, informasi terkait lingkungan itu tidak bisa tidak bisa dilihat oleh orang awam saja, tetapi juga membutuhkan teknologi. Jadi bagaimana memantau kualitas air, bagaimana memantau kualitas udara, itu sangat tergantung dengan teknologi. Sehingga kemudian itu menjadi penting juga bagi masyarakat untuk bisa mengetahui apakah kualitas udara di tempatnya ini cukup sehat atau tidak, apakah kualitas airnya cukup bagus atau tidak, dan apakah sebuah rencana misalnya pembangunan atau rencana usaha atau kegiatan misalnya itu akan punya potensi dampak atau tidak. Semua itu bisa ditarik jika kemudian data dan informasi itu tersaji dengan baik gitu ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Karli dan yang dilakukan Pak Karli tadi itu sangat penting bagi kita semua, termasuk buat masyarakat untuk bisa berperan serta, dan juga buat pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan lingkungan hidup. Nah, barulah ini berkembang lagi di tahun 2009, kita mengenal juga pasal tentang perlindungan SLAP atau Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation. Jadi ini dulu banyak dilatar belakangi aktivis-aktivis lingkungan ya waktu itu, yang dari era Soeharto dan ke belakang sampai sekarang pun masih terjadi perlawanan-perlawanan atau serangan-serangan balik yang diterima oleh masyarakat gitu ya, yang
melakukan proses partisipasi. Saya ambil contoh terakhir di Sungai Liat ya, di Bangka Belitung. Nah, itu ada beberapa warga yang kemudian di-fight back oleh misalnya korporasi yang sebetulnya merasa terganggu dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi partisipasi masyarakatnya sebetulnya sudah on the track menurut saya, karena melakukan proses pengaduan, kemudian sempat juga mengambil melahir kesepakatan dengan pemerintah daerah misalnya terkait dengan rencana terkait dengan masalah ya pabrik tapioka di sana, dan kemudian diserang balik karena dianggap pemalsuan surat dan sebagainya. Ya, jadi memang ada proses demokrasi lingkungan yang memang perlu diperhatikan di sini. Jadi masyarakat yang berpartisipasi seringkali juga menghadapi problem-problem hukum atau serangan-serangan balik. Kalau bahasa umumnya itu kriminalisasi gitu ya. Bisa pidana, bisa juga sebetulnya perdata. Jadi dulu kasus Teluk Buyat, pencemaran Teluk Buyat misalnya, hasil penelitian dirilis oleh salah satu dosen di Samratulangi, waktu itu Dr. Rignolda misalnya, menemukan adanya indikasi pencemaran dan kemudian digugat balik oleh perusahaan karena dianggap mencemarkan nama baik dan seterusnya. Nah, di dalam undang-undang kita di Undang-Undang 32 2009 ini diusulkan juga oleh teman-teman NGO supaya orang-orang yang memiliki itikat baik untuk melakukan itu partisipasi terkait dengan mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu juga harus diberikan perlindungan hukum dari tuntutan hukum yang biasanya itu sifatnya intimidatif dan itu sifatnya mengganggu dan menghabiskan sumber daya daripada masyarakat yang melakukan partisipasi publik. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi instrumen pengendalian, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 ini yang menarik sebetulnya di situ dikenal juga sebetulnya baku mutu lingkungan, mulai dikenal juga AMDAL pada waktu itu, dan yang menarik ada turunan dari konsep hak menguasai negara itu adalah menetapkan pajak dan retribusi lingkungan. Ini sebetulnya dari konsep hukum ini masuk ke market based instrumen ya terkait dengan self regulation ya, pajak dan retribusi lingkungan. Nah, kalau teman-teman cermati ini akan berhubungan dengan polluter pays principle. Di Indonesia kayaknya belum terlalu berkembang soal pajak lingkungan. Tetapi yang harus diingat ini adalah bentuknya pollution charge, jadi bukan untuk mendapatkan pendapatan negara sesungguhnya, tetapi ini adalah untuk dikembalikan untuk pemulihan lingkungan. Jadi dana-dana seperti ini bagusnya memang dikelola dalam bentuk super fund untuk lingkungan. Kita sudah ada BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan. Nah, saya sebetulnya berharap model-model pollution charge bagi kita yang mengambil misalnya produk atau mengkonsumsi produk yang itu lebih berisiko terhadap lingkungan, itu ada charge yang kemudian itu tidak masuk ke skema keuangan negara, tetapi masuk ke dalam skema khusus ya super fund gitu ya, yang itu bisa digunakan untuk tadi kegiatan-kegiatan yang Pak Karliansyah tadi sudah banyak sampaikan gitu ya, terkait dengan isu pemulihan lingkungan hidup. Nah, di 82 dan 97 sebetulnya kita masih banyak melihat lebih ke brown issue ya, isu-isu soal pencemaran dan pada level teknis proyek, usaha atau kegiatan maksud saya, jadi level proyek. Nah, baru kemudian pada tahun 2009 dengan adanya Undang-Undang 32 2009 ini muncul sebetulnya kesadaran baru bahwa persoalan-persoalan lingkungan itu tidak hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan aktivitas proyek saja. Jadi orang bangun
tertentu atau mendirikan pabrik terus kemudian mencemari lingkungan, tidak, tetapi ada juga drivers dari sisi kebijakan dan rencana pembangunan. Sehingga muncul instrumen seperti kajian lingkungan hidup strategis. Nah, Pak Karliansyah banyak berkutat soal ini. Kemudian bagaimana tata ruang, basisnya juga daya dukung dan daya tampung. Kemudian kebijakan-kebijakan soal baku mutu dan kriteria baku kerusakan, ada banyak sekali mandat di dalam undang-undang ini untuk ditetapkan, karena memang korelasinya itu ada pada justifikasi apakah satu lingkungan itu tercemar atau rusak. Jadi harus ada kriteria baku yang ditetapkan. Baru juga banyak instrumen lainnya seperti instrumen ekonomi, anggaran berbasis lingkungan hidup, yang sekarang ini sedang berkembang, dirintis dengan adanya ecological transfer ya, untuk fiskal dari pusat ke daerah. Jadi daerah-daerah yang memiliki kinerja lingkungan yang bagus, yang baik, itu memang seharusnya bisa mendapatkan insentif keuangan sehingga semua daerah itu bisa menjaga performance daripada lingkungannya. Dan soal dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, ini dulu belajar dari kasus Lapindo ya, Lapindo Brantas ya, masukan teman-teman ini supaya pemerintah itu punya dana khusus yang bisa dialokasikan seketika untuk clean up atau mengatasi kerusakan kalau itu terjadi pencemaran atau kerusakan yang punya akibat khususnya bagi masyarakat. Kalau Lapindo dulu kan sempat kebingungan karena dana APBN nggak bisa tiba-tiba dipakai untuk clean up dan seterusnya. Nah, dana-dana lingkungan inilah yang sebetulnya bagusnya kita perkuat juga supaya itu bisa dialokasikan secara seketika untuk menanggulangi ketika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi isu brown issue selain brown issue, green issue-nya juga cukup kuat di Undang-Undang 32 2009 ini, karena tidak hanya mengintervensi kegiatan di level proyek, tetapi juga mengintervensi soal perencanaan pembangunan dengan berbasis kajian-kajian lingkungan hidup. Nah, kemudian ini ya, dari sisi administrasi kalau kita lihat Undang-Undang 482 itu masih, karena dia adalah undang-undang pokok ya, masih diserahkan kepada undang-undang sektoral, jadi ke Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kehutanan dan seterusnya. Tetapi di Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mulai berkembang. Nah, waktu itu ada sebetulnya diinisiasi soal pengawasan, ada pejabat pengawas, kemudian ada kelembagaan pengawas seperti Bapedal, dan juga ada sudah mulai dikenalkan sanksi administrasi di sektor lingkungan. Nah, baru kemudian ini berkembang lebih kuat lagi di Undang-Undang 32 2009, selain PPLH atau pejabat pengawas lingkungan, tapi juga ada oversight dan juga second line enforcement. Jadi bagaimana ketika daerah tidak menjalankan kewajiban untuk pengawasan dan pemberian sanksi administrasi, maka bisa diambil alih oleh pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, rekan-rekan bisa lihat banyak sekali sekarang ini kasus-kasus lingkungan hidup yang sebetulnya bisa dijatuhi sanksi oleh pemerintah daerah, tapi tidak dilakukan apa-apa. Dan itu banyak yang diambil alih oleh KLHK. Jadi ini yang sebetulnya menarik untuk dicermati. Jadi bagaimana juga dalam konteks awal itu KLHK bisa mengambil alih, tetapi menjadi PR bagi kita bagaimana daerah itu juga lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi ketika itu terjadi pelanggaran. Sehingga banyakkan hasil-hasil penegakan hukum selama ini memang adalah hasil dari pengambil alihan kewenangan ini melalui kewenangan oversight dan second line enforcement yang dijatuhkan oleh pemerintah pusat. Ambil contoh soal kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita
lihat lagi, itu banyak sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah yang mengeluarkan izin tidak melakukan pengawasan dengan baik dan juga tidak menjatuhkan sanksi dengan baik, misalnya seperti itu. Nah, ini juga menjadi agenda catatan bagi kita ya, bagaimana daerah juga selain mengeluarkan izin, tapi juga bisa bertanggung jawab dalam konteks pengawasan dan penjatuhan sanksinya. Nah, dari aspek keperdataan, rekan-rekan dari tahun 82 sampai ke 2009 mengalami perkembangan banyak model penegakan hukum ya untuk keperdataan. Selain strict liability atau tanggung jawab mutlak, juga tahun 97 itu ada hak gugat pemerintah. Jadi pemerintah punya kewenangan untuk melakukan gugatan terkait dengan pencemaran. Kemudian NGO standing, ini pertama kali Walhi ya waktu itu menggunakan gugatan sebagai NGO lingkungan, karena sebagai wali daripada lingkungan melakukan gugatan, dan juga class action dikenalkan pada tahun 97. Nah, ini terus diadopsi di tahun 2009, dan rekan-rekan bisa banyak dengar misalnya gugatan pemerintah terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya, itu banyak dimenangkan di pengadilan itu dengan menggunakan basis norma daripada undang-undang ini. Nah, kemudian yang terakhir dari aspek pidana, jadi ada perkembangannya cukup signifikan ya. Dari tadinya itu adalah pidana itu hanya dikenalkan untuk kerusakan dan pencemaran. Tahun 97 kita mengenal adanya penyidik PPNS lingkungan, jadi khusus untuk lingkungan ada penyidiknya. Kemudian pencemaran dan perusakan tidak hanya dalam konteks cemar dan rusak yang tadi saya bilang, melampaui baku mutu lingkungan, tetapi juga ada larangan-larangan dari kegiatan yang dianggap mengancam lingkungan. Misalnya pembuangan limbah B3, impor limbah B3, dan seterusnya. Dan juga tindak pidana korporasi. Nah, ini cukup ngetren juga di akhir-akhir ini dengan banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan, penerapan tindak pidana korporasi ini cukup mengemuka. Nah, ini berkembang di tahun 2009 gitu ya. Ada penguatan terhadap PPNS lingkungan, dan bahkan yang sekarang ini PPNS lingkungan hidup juga diberikan kewenangan atau ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk bisa melakukan penyidikan dalam konteks money laundering juga, karena tindak pidana asal kehutanan dan juga lingkungan itu ada banyak juga yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu kemarin dari sisi undang-undang pencegahan tindak pidana pencucian uang sempat terjadi perdebatan apakah PPNS lingkungan bisa atau tidak, dan terakhir hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PPNS lingkungan bisa sekaligus melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang untuk tindak pidana asal kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, kemudian dikenalkan juga delik material. Jadi delik material ini fokusnya ke dampak ya tadi. Kalau ada sampai menimbulkan pencemaran atau kerusakan, maka itu bisa dipidana. Delik formil itu lebih ke perbuatannya. Jadi seperti misalnya pembuangan limbah tanpa izin dan seterusnya. Dan bahkan juga ada delik untuk pejabat yang mengeluarkan atau tidak melakukan pengawasan dan mengeluarkan izin lingkungan. Kalau sekarang ini adalah persetujuan lingkungan gitu ya, secara melawan hukum dan juga tindak pidana korporasi. Nah, ini banyak dikembangkan dan didorong oleh rekan-rekan terkait dengan bagaimana memperkuat dari aspek kerangka hukum. Nah, terakhir saya ingin sampaikan dari semua hal tadi ada beberapa kebijakan penting ya yang bisa kita cermati bersama-sama, bisa dicermati oleh rekan-rekan. Yang pertama tentu aspek konservasi ekosistem itu menjadi penting. Jadi dari banyaknya kerusakan yang terjadi, kemudian kita memiliki banyak ekosistem penting Indonesia ini,
maka tindakan atau kebijakan melakukan konservasi itu menjadi sangat krusial ya. Kenapa? Karena mengkonservasi itu jauh lebih, menurut hemat saya jauh lebih efisien daripada kita memulihkan atau merestore. Itu biayanya pasti lebih besar sekali dan akan sulit bisa 100% seperti semula. Jadi untuk ekosistem-ekosistem penting menurut saya sudah mulai perlu diperkuat dari aspek konservasinya. Tapi tentu dengan segala paradigmanya ya. Jadi ini banyak nih diskusinya soal konservasi ini. Apakah konservasi ini betul-betul akan menegasikan manusia atau di dalamnya itu adalah juga termasuk juga peran serta dari masyarakat dalam konteks konservasi. Jadi ini yang kemudian perlu kita banyak diskusi. Soal gambut, saya kira sudah cukup apa ya, positif ya, karena kita memiliki kebijakan khusus untuk gambut, PP Perlindungan Ekosistem Gambut. Nah, Pak Karli juga banyak berkutat dengan ini. Saya sebetulnya juga mengidekan adanya semacam PP Gambut itu di KARS. Jadi KARS ini kalau kita belajar misalnya, KARS ini kayak kejadian terakhir misalnya izin semen Indonesia di Rembang misalnya itu kan persoalan KARS. Di tempat-tempat lain KARS itu banyak sekali. Dan ini sebaiknya memang kita memiliki regulasi khusus bagaimana melindungi dan mengelola KARS. Supaya KARS ini kalau buat saya harusnya dari sisi perlindungan dan pengaturan sebaiknya di bawah Undang-Undang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau selama ini penentuannya kan lebih banyak ke Kementerian ESDM untuk melakukan itu. Jadi lebih punya hubungannya dengan justru dengan eksploitasi daripada aspek perlindungannya. Hutan saya kira kebijakannya sudah banyak, hutan-hutan alam primer dan sebagainya. Nah, mangrove ini kayaknya juga menurut hemat saya bagus kalau juga kita bisa memiliki khusus pengaturan terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan mangrove. Karena mangrove ini masih tersebar-sebar kewenangannya. Jadi kalau kita belajar dari gambut, sebaiknya mangrove ini juga punya kebijakan khusus. Nah, itu teman-teman bisa dalami terkait dengan aspek itu. Kemudian tadi sudah banyak disampaikan monitoring kualitas lingkungan di tingkat ekosistem. Pak Kardi tadi sudah banyak sampaikan ya. Dan tentu ini penting aksesnya juga buat publik dan saya melihat memang KLHK cukup intensif untuk mempublikasikan hasil dari kualitas monitoring kualitas lingkungan ini. Kemudian yang ketiga perlu kita cermati juga itu dari kebijakan restorasi. Mau nggak mau kita harus melakukan restorasi itu. Gambut misalnya seperti itu. Kerusakan gambut ini kan juga memicu kebakaran hutan dan lahan dan pelepasan karbon yang luar biasa. Das terkait dengan pencemaran juga sama, tidak hanya dari sisi kualitas, tetapi juga dari sisi kuantitas. Karena menurunnya kuantitas air itu akan meningkatkan zat pencemar itu dan kemudian akan punya korelasi juga dengan kualitas daripada airnya. Hutan dan juga demikian, restorasi hutan. Nah, pemerintah banyak menggalakkan sebetulnya aspek kebijakan restorasi ini. Teman-teman bisa cermati mana yang sudah bagus, mana yang masih menjadi gap, sehingga teman-teman bisa berikan masukan. Kemudian yang keempat, moratorium izin baru untuk aspek restorasi ini saya mencatat penting ada kebijakan ini, misalnya untuk sungai-sungai yang sudah tercemar berat misalnya, untuk melakukan restorasi pasti butuh waktu dan tidak bisa kalau berkejar-kejaran juga dengan aspek pemberian izin misalnya. Atau setidak-tidaknya ada kebijakan yang lebih ketat terkait dengan teknologinya untuk sungai-sungai yang sudah tercemar. Yang kelima, kebijakan-kebijakan dasar pembangunan seperti kajian lingkungan hidup strategis, RPPLH, dan tadi sudah saya sampaikan kebijakan khusus untuk ekosistem esensial ini juga perlu dicermati.
Nah, rekan-rekan bisa mulai mencoba untuk melihat apakah daerah masing-masing, provinsi atau kabupaten sudah memiliki kajian lingkungan hidup strategis, misalnya untuk rencana tata ruangnya, misalnya. Nah, ini bisa dilihat dari apakah sudah diambil kebijakan yang tepat berdasarkan kajian lingkungan hidup strategisnya. Kemudian yang keenam, pengembangan instrumen pengendalian, baik itu command and control, jadi tadi pengawasan, kemudian penegakan hukum, itu ciri khas dari command and control. Jadi ada baku kriteria, diberikan standarnya, kemudian diawasi, dan seterusnya. Tetapi juga perlu pengembangan market instrumennya ya. Misalnya kayak pajak lingkungan, kemudian eco-labeling, pollution charge, yang kemudian itu semua bisa didedikasikan untuk lingkungan hidup, bukan untuk mendapat sebagai pendapatan negara, tetapi itu masuk ke rekening khusus untuk untuk pemulihan lingkungan hidup, karena kita sudah punya wadahnya. Pemerintah sudah membentuk BPDLH itu. Kemudian yang ketujuh itu soal penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai basis perencanaan dan keputusan di level proyek. Ini banyak banget gap-nya saya kira di daerah khususnya. Bagaimana kemudian daya dukung daya tampung sungainya belum ditetapkan, berapa baku mutunya dan sebagainya, sehingga masih banyak mengacu ke nasional. Padahal konteks Indonesia itu beda-beda. Kalau mungkin di daerah itu ketergantungan masyarakat terhadap air sungai itu jauh lebih tinggi, sehingga harusnya memang baku mutunya itu harusnya jauh lebih ketat gitu ya, sehingga bisa diperoleh kualitas air yang lebih baik misalnya ketika masyarakat itu memiliki ketergantungan yang kuat terhadap air sungai misalnya. Dan yang terakhir soal pengawasan dan penegakan hukum sebagai the last resource ya, kalau memang ada persoalan-persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Dan saya menggarisbawahi sebetulnya untuk pengawasan dan penegakan hukum ini sebaiknya tidak hanya dalam konteks penghukuman, tetapi juga bagaimana bisa mengembangkan restorasi justice tidak hanya bagi korban lingkungan, tetapi juga dalam konteks restorasi justice dalam konteks pemulihan lingkungan. Jadi tidak diukur seberapa besar kerugian, tetapi seberapa besar impact daripada penegakan hukum itu terhadap pemulihan di lokasi-lokasi setempat. Prestasi selama ini sudah cukup bagus ya, misalnya triliunan atau miliaran gitu ya dimenangkan di pengadilan gitu. Tapi yang menjadi catatan adalah apakah eksekusinya, apakah kemudian itu memberikan juga dampak terhadap pemulihan lingkungan di lingkungan yang rusak, itu juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Itu saya kira Mas Slamet dan rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau agak panjang, nanti kita sambung dengan diskusi.